Sobat Saudara semua, bersama saya Insani Syabarwati, kita kembali ke ngobrol bareng terasmaluku.com. Pagi ini saya mendapatkan seorang calon legislatif dari PKB yang berniat menuju parlemen. Dia seorang millennials. Siapa lagi kalau bukan Firdayani Somena. Halo Firda. Halo Cacain. Iya. Terima kasih sudah hadir di Teras Maluku pada pagi hari ini. Banyak sekali kita tahu bahwa perempuan-perempuan millennials itu kemudian sekarang lagi berusaha untuk bisa terjun di dunia politik. Mereka juga ternyata punya konsen terhadap politik gitu kan. Nah, saya sebenarnya pengen tahu Firda sendiri sebenarnya latar belakangnya apa dan kemudian kenapa mau terjun ke dunia politik? Iya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas atensinya kepada Cacain dan juga rekan-rekan kerja Teras Maluku yang hari ini konsen membicarakan isu-isu sentral yang terjadi di sekeliling kita, terutama dalam menghadapi momentum 2024. Cacain dengan begitu semangat, spirit yang menggebu, menghidupkan apatis kaum millennials untuk bangkit dan melakukan perubahan. Iya, mungkin saya bisa menceritakan sedikit terkait dengan latar belakang saya sampai saya harus terjun ke politik. Saya latar belakang dari seorang aktivis. Dulu waktu masih kuliah 2008 saya masuk perguruan tinggi dan tepat pada Fakultas Perikanan Universitas Patimura. Dalam proses perkuliahan saya diperkenalkan dengan Himpunan Mahasiswa Islam HMI. Oke. Ya. Komisariat Perikanan ya. Dalam prosesnya sempat juga berada pada satu fungsionaris di komisariat. Nah, masuk di cabang, diberikan kepercayaan menjadi Ketua Umum Kohati HMI Cabang Ambon periode 2014 sampai dengan 2016. Wow. Selesai dari masa jabatan Ketua Kohati dan saya juga selesai pada saat itu selesai S1 tahun 2012. Saya berproses dengan HMI. Semasa itu juga sering mengadvokasi masalah-masalah keperempuanan dan anak. Juga bergabung bersama Cabai di Lapan. Lalu itu menjadi salah satu motivasi saya untuk bagaimana caranya harus bangkit ke depannya. Saya melanjutkan studi S2 pada Pasca Sarjana Unpati, tepatnya program studi Manajemen Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Oh, oke. Menarik. Terus sembari itu juga di lembaga organisasi juga itu kepemudaan KNPI sebagai salah satu wakil pemuda atau pengurus pada 2017 sampai 2022 kemarin. Saya juga jadi pejabat PJ Ketua Umum Paguyuban Negeri 5. Oh, negeri asal. Negeri asal. Jadi ini juga menyangkut dengan kepentingan negeri asal saya. Iya dong. Ya. Nah, kenapa terjun ke politik? Saya sampai terjun ke politik bersama-sama teman-teman yang lain milenials juga. Saya punya motivasi tersendiri. Waktu masih jadi Ketua Umum Kohati, flashback ke belakang, itu kita pernah mengadvokasi masalah-masalah keperempuanan. Di 2013 menjelang 2014, kami diperhadapkan dengan bencana yang begitu dahsyat. Oh, iya. Bencana di Negeri 5. Oh iya. Wayela itu ya. Oke. Saya dari pernah meliput itu. Iya kan? Betul kan, Caca? Itu 442 rumah itu hancur. Ya, betul. Jadi dari problem itu, masalah itu, kami dengan beberapa senioritas, kami betul-betul pull up yang menjadi masalah masyarakat pada saat itu. Kami advokasi dan mencari jalan solusinya seperti apa sih?
bersama rekan-rekan milenial, ada juga wartawan di dalamnya. Kami punya satu strategi untuk pemerintah bisa menjawab problem yang terjadi, masalah-masalah pembangunan, infrastruktur, pasca bencana ya, bencana, terutama masalah pendidikan. Ya. Nah, kami hadir dengan satu tema waktu itu, aksi peduli pendidikan Negeri 5 dengan aksi kumpul koin. Nah, oke. Dan koin itu digunakan untuk? Koin itu kita kumpul dengan catatan ini mengkritisi pemerintah. Nah, pasca kita melakukan aksi, kita diterima dengan baik oleh pemerintah. Nah, keesokan harinya mereka langsung terjun ke lapangan. Oh, langsung dilakukan aksi ya? Aksi di lapangan. Nah, dari situ bukan saja membicarakan tentang pendidikan, malahan mereka langsung membicarakan terkait dengan pembangunan rumah warga rakyat yang kemarin rusak, terus bicara lagi recovery infrastruktur, dan alhamdulillah itu satu advokasi yang berhasil karena sekarang rumah-rumah juga sudah dibangun, kembali pulih seperti semula ya. Nah, itu motivasi bahwa menjadi aktivis itu ternyata bisa melakukan banyak hal ya, karena menyuarakan kepentingan masyarakat begitu. Nah, motivasi lainnya apa yang membuat Firda mau terjun ke dunia politik? Motivasi lainnya saya mungkin sentil sedikit terkait dengan background ilmu saya. Oh iya, itu menarik tadi tuh. Iya, menarik, sangat menarik karena Maluku dan khususnya Pulau Ambon sendiri itu adalah kepulauan dan masyarakat yang ada di sini adalah masyarakat pesisir. Betul. Karena saya perempuan juga, kondisi keperempuanan yang ada di wilayah pesisir itu sangat memprihatinkan. Oh begitu. Iya. Seperti apa misalnya? Faktor ekonomi. Iya. Kalau saya bicara pesisir combine-nya dengan perikanan, otomatis lebih banyak bicara tentang perekonomian nelayan, ya ini ibu-ibu yang memang kesehariannya itu sebagai pelaku usaha nelayan. Kita sebutnya apa ya? Papa lele itu ya? Papa lele biasanya kalau di kampung-kampung sebutnya jibu-jibu. Jibu-jibu, betul. Jibu-jibu ya? Iya, jibu-jibu. Itu juga mereka perlu adanya satu pemberdayaan yang lebih intens, yang lebih khusus, lalu dijadikan sebagai payung hukum. Kebijakan-kebijakan itu biar menyentuh kepada mereka. Oke. Jadi itu yang mendasari kenapa kemudian ingin menyuarakan kepentingan para jibu-jibu, perempuan-perempuan pesisir yang memang secara ekonomi harus diberdayakan begitu ya. Nah, ketika memulai untuk terjun berpartai politik ya, masuk ke parpol itu kan menjadi alat kendaraan menuju parlemen kan. Nah, ada apa yang terbersit atau bagaimana bisa seorang Firda melakukan upaya itu, mewujudkan apa yang menjadi concern dari Firda, memperjuangkan hak perempuan pesisir, jibu-jibu terutama. Itu apa yang menjadi bagaimana caranya lah gitu ya untuk bisa mewujudkan itu? Iya, mungkin kalau bicara sampai tingkat mengeksekusi, kita masih ada dalam satu gambaran, yakni kontributor, pemikir, pengarah. Nah, yang bisa Firda lakukan sekarang itu hanya menjadi penyambung. Penyambung dalam artian memanfaatkan komunikasi politik di partai politik yang sekarang Firda bernaung untuk kepentingan masyarakat. Ada program-program tertentu yang memang pro akan masyarakat. Nah, tapi kalau di 2024 nanti saya akan mengupayakan hal itu. Dalam artian bukan saja sebagai seorang pemikir atau pengarah, tapi kita harus benar-benar mengeksekusi dan menjadi aktor di pemerintah gitu untuk mewujudkan gitu ya. Betul. Nah, Firda, seberapa besar kans meyakinkan diri bahwa memang saya bisa nih untuk mewujudkan itu nanti?
Dan insya Allah kalau terpilih benar-benar bisa dilakukan begitu. Saya tertarik karena kan memang background ilmunya tentang masyarakat pesisir gitu kan. Dan itu menjadi salah satu modal sebenarnya karena pasti Firda juga melakukan riset-riset terkait itu kan, punya data yang cukup basic gitu untuk diwujudkan ke depannya harus gimana. Itu gimana, Fir? Yang pertama, kalau bicara kansnya itu saya lebih fokus untuk political will. Oh, political will. Oke. Ya, kemauannya dulu. Hmm. Jadi kalau ada kemauan, berarti sustainability itu keberlanjutan menuju ke kesejahteraan Iya, masyarakat. betul. Ya. Itu yang menjadi konsen. Nah, jadi kalau memang sampai harus betul-betul memperjuangkan kepentingan masyarakat, berarti harus ada kebijakan-kebijakan yang memang punya legitimasi untuk bisa diperjuangkan. Betul. Ya, mungkin ada yang lain atau yang lain, tapi yang pastinya saya akan mengupayakan hal itu untuk kepentingan bersama. Betul. Karena kalau bicara politik, menurut Firda sendiri, apa itu? Itu usaha untuk mendapatkan kehidupan yang baik melalui kebijakan-kebijakan yang langsung bersentuhan kepada masyarakat. Menjadi anggota legislatif kan berarti harus punya kemampuan negosiasi yang luar biasa nih untuk bisa mewujudkan apa yang diinginkan oleh masyarakat begitu kan. Nah, bagaimana sih membangun kepercayaan diri bahwa saya bisa nih menegosiasikan itu gitu. Kalau hadir untuk menegosiasi otomatis punya data real. Oke, good. Kita tidak bisa menyampaikan secara lisan tanpa punya satu bukti yang memang harus menjanjikan. Gitu. Kalau kita punya data real, lalu kita combine-kan untuk mendapatkan tujuan bersama, dalam artian menegosiasi kepentingan-kepentingan bersama, maka itu akan terpenuhi kalau kita punya data. Bisa dengan mudah disetujui begitu ya, karena jelas ya, ada data, akurasi datanya. Nah, Firda, prosesnya kan masih panjang nih, tapi cuma tinggal berapa bulan nih, ya kan? 3 bulanan kali ya, 4 bulan, 5 bulan. Nah, ini waktu yang pendek untuk meyakinkan masyarakat, ayo dong, saya bisa nih mewakili kalian di parlemen untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan kalian gitu, tanpa harus mengobrol janji begitu. Ini waktu yang pendek. Apa yang Firda lakukan? Firda mungkin sedikit cerita karena 2019 kemarin itu juga nyalek. Oh, sempat nyalek juga. Nyalek di 2019 kemarin. Jadi sudah punya pengalaman lah ya. Ya dikit-dikit lah. Iya. Nyalek dan sebagai pemenang kedua. Oh, oke. Pemenang kedua di partai yang kemarin. Partai yang sebelumnya ya. Partai sebelumnya. Nah, itu juga untuk persoalan konsolidasi mungkin lebih ke lapangan. Gitu. Menghidupkan kembali apa yang memang sempat belum terjawab, terrealisasi kemarin. Dengan mencoba untuk menjelaskan bahwa ya itulah kepentingan. Tapi kepentingan untuk lebih ke depannya lebih baik, maka kita harus mencoba. Karena kita punya motivasi tersendiri, mencobalah. Daripada tidak sama sekali gitu. Tidak sama sekali. Karena kan nggak tahu nih hasilnya kayak gimana kan. Mencobalah, selagi kamu masih mencoba. Betul. Masih bisa mencoba. Masih bisa mencoba. Itu yang menjadi salah satu tolak ukur untuk tetap punya spirit perjuangan untuk membela memperjuangkan dan melakukan perubahan kepada masyarakat. Tapi sudah punya modal loh. Kemarin ada di posisi kedua, artinya selangkah lagi sebenarnya kan, karena suaranya terpenuhi sebenarnya kan. Nah, Firda, ini cukup lama nih jarak waktu dari 2019 ke sini. Masih bisa memegang kepercayaan masyarakat yang kemarin sudah memilih Firda. Dengan cara apa Firda menjaga kepercayaan tersebut? Iya, kalau itu kepercayaan karena kita di pemilih di kota itu berbeda dengan pemilih yang ada di negeri-negeri. Kita sebenarnya negeri. Apa bedanya? Iya, perbedaannya karena kalau di negeri itu masih mengutamakan asas kekeluargaan. Iya betul. Ya. Jadi
itu yang menjadi perbedaan. Kalau di kota kita benar-benar harus pull up nih gitu, maksudnya karena kondisi politik hari ini kita tidak bisa menafikan bahwa yang punya finansial dan lain-lain. Tapi kalau kondisinya kita ada di background pemilih yang punya dasar kekeluargaan yang begitu besar, maka dengan sendirinya kita punya kepercayaan itu masih ada. Lalu benar-benar. Bukan hanya sampai di situ, karena ada beberapa hal juga yang intens kita lakukan. Nah, itu yang menjadi salah satu tolak ukur. Jadi masih bisa lah ya memegang kepercayaan masyarakat di di LEHI itu dapilnya Firda. Nah, Firda kesini kan semakin dekat nih waktunya sebagai millennials. Firda kan berurusan juga tuh dengan dunia digital kan, media sosial saat ini. Bagaimana menggunakan media sosial itu sebagai alat penyampai pesan kepada masyarakat? Karena kan tujuan utama sekarang merangkul suara hampir 60% loh pemilih millennials itu. Nah, bagaimana merangkul suara mereka dengan penggunaan digital media ini? Kalau untuk penggunaan media sebagai kampanye medsos atau media sosial, ya itu kadang kadang pemikiran millennials ini kan tidak satu arah gitu. Karena yang pastinya mereka punya pilihan-pilihan itu hanya dijadikan tempat media sosial itu untuk mempublikasikan. Tapi di belakang itu juga berbeda dengan apa yang tampil gitu ya. Iya. Tapi bagaimana menggunakan alat ini untuk bisa menyampaikan pesan, Firda? Tapi bagus juga, maksudnya media ini kan menyampaikan pesan-pesan tersendiri bahwa kita hadir sebagai milenial dan kita juga akan bersama-sama mereka untuk memperjuangkan kepentingan mereka dalam arti melakukan perubahan. Betul. Saya yakin bahwa melalui media sosial juga ini sangat berpengaruh penting. Betul. Berpengaruh dalam artian mengkampanyekan diri, lalu setidaknya jangankan sampai di tingkat milenial, itu mereka juga kepo. Oh iya, medsos. Sekarang semua orang ya, bukan cuma milenial ya. Nenek-nenek pun pegang handphone 24 jam gitu. Bangun tidur apa yang dicari handphone duluan gitu. Jadi bukan langsung menjustis bahwa hanya milenials gitu ya. Hanya milenials. Tapi penjustisan itu kita lihat dalam kondisi real di lapangan gitu. Nah, media hanya mempublikasikan menjadi alat ya sebagai informasi komunikasi, tapi untuk lebih lanjutnya kita tetap, karena gini Fir, sekarang ini orang ngeluhnya urusan apapun itu ngeluhnya di Facebook, di Instagram, di TikTok gitu. Betul. Dan misalnya kalau di TikTok dia mengeluhkan ini ada jalan rusak di sini, tiba-tiba viral, kemudian baru diperbaiki. No viral, no perbaikan gitu ya. Jadi kalau tidak viral ya tidak bakal ada attention gitu, tidak akan ada perhatian dari pelaku pembangunan itu gitu. Nah, artinya kalau misalnya sekarang soal viral itu menjadi penting, berarti kan memang ada hal-hal yang menjadi perhatian Firda juga, bahwa ini orang bisa menyampaikan apa aja ke saya melalui media sosial, dan itu menjadi saya akan mewujudkan dengan cara ini, kayak misalnya kayak gitu kan. Nah, kalau alat komunikasi, teknologi komunikasi ini bisa dikuasai oleh Firda gitu, bagaimana kemudian disambungkan atau dilanjutkan kepada pelaku pembangunannya gitu. Itu gimana tuh? Karena ini kan urusannya gini, saya dapat pesan dari milenial atau siapapun lah pengguna media sosial. Terus saya harus mewujudkannya nih, mendesak pemerintah untuk mewujudkan gitu kan. Nah, di satu sisi Firda membutuhkan informasi-informasi seperti itu sebagai background untuk mendesak pemerintah atau mengontrol atau mengawasi kerja pemerintah.
yang belum mewujudkan apa yang diharapkan oleh para netizen ini, gitu kan, iya, betul. netizen di Maluku ini. Nah, misalnya kebutuhan apa ya, sederhana, misalnya di masyarakat pesisir membutuhkan, ayo dong kita mesti punya cold storage di sini untuk bisa simpan ikan supaya tidak gampang rusak atau gimana gitu. Itu kan kebutuhan-kebutuhan dasar Betul. seperti itu kan ada gitu ya. Nah, sederhana sih sebenarnya apa yang diinginkan masyarakat, tapi mewujudkannya itu butuh waktu yang lama gitu, karena banyak sekali urusan lain yang harus dibereskan juga gitu. Nah, sebagai seorang milenial yang mendapatkan informasi dan harus bergerak cepat, ya kan? Desakan-desakan itu harus dilakukan juga gitu. Tidak tunggu sesuatu viral dulu baru, ya kan? Atau gimana nih? Iya, ya memang kalau ada seperti itu maka kita juga harus tangkap cepat, ya, iya. betul. Sampai jangan tunggu sampai harus viral dulu, Ya. ya karena itu juga menyangkut dengan persoalan kita. Betul, ya, betul. Kalau ada yang menyampaikan itu di daerah kita, berarti itu adalah tanggung jawab kita untuk memperjuangkan. Maksudnya media sosial ini sangat bagus dan juga kalau kita melihatnya bukan dari satu sisi pandang sudut saja, tapi maksudnya lihat dari dua pandang sudut yang berbeda, itu akan ada tarik menarik. Betul, gitu, betul. Kan? Maksudnya yang tadinya itu positifnya kita tangkap lebih cepat, ya mungkin negatifnya itu ya semua orang akan tahu persoalan kita, betul, gitu betul, kan, betul. maksudnya gitu. Jadi bagusnya itu juga di media sosial, ada juga yang tidak bagusnya seperti itu kan, maksudnya ada hal-hal yang perlu kita komunikasikan di belakang secara privat dan tidak secara publik gitu ya. Oke. Jadi itu bentuk-bentuk penggunaan media sosial lah ya. Nah, Firda, dari perempuan selalu ada di posisi minoritas nih di parlemen, kan? Bahkan seringkali orang menganggap bahwa suara perempuan itu yang paling lemah lah gitu. Ya kan? Bagaimana menjadi corong suara masyarakat tapi sebagai perempuan tapi bisa gitu mewujudkan. Tadi Firda bilang by data. Saya punya data, saya punya suara gitu kan. Nah, kalau saya tidak punya data, saya cuma asumsi, berarti kan asumsi dan tidak valid apa yang saya bilang. Nah, kalau punya data maka bisa. Nah, selain data nih, ya kan butuh kemampuan apa ya, retorika atau apa gitu. Itu menyiapkan dirinya gimana tuh, Fir? Yang pastinya Firda juga belum sampai ke parlemen ya, tapi punya pengalaman. Ya. Oh, oke. Dengan siapa nih? Dengan Ibu Saadia. Ibu Saadia juga ada Ibu Ana, Ibu kan, Ana maksudnya itu juga menjadi sebagai guru-guru politik ya. Terus ada Ibu Mercy juga saya ikutkan perkembangan beliau juga. Terus ada Ibu Miranti, ya benar-benar. Nah itu kan jadi motivasi tersendiri buat kita. Iya. Jadi saya juga punya pengalaman dari mereka. Ya sebelum ada penyampaian itu sudah ada yang namanya naskah kan, maksudnya hari ini agendanya apa, rapatnya apa gitu. Jadi apa yang mau saya sampaikan gitu. Jadi kalau memang Allah berkehendak, Tuhan garis tangan kan maksudnya kan minimal sudah ada punya catatan penting apa yang mau saya bicarakan, apa yang menjadi kepentingan saya gitu, apa yang harus saya suarakan, mengakomodir semua kebutuhan masyarakat itu tadi ya. Betul. Untuk dibahas di parlemen. Iya. Itu juga tidak terlepas daripada negosiasi. Iya, benar sekali. Karena kan memang politik demikian ya, untuk menegosiasikan kepentingan kita kepada kolega gitu. Nah, Firda, di akhir obrolan kita pagi ini, saya pengen tahu banyak sebenarnya siapa sih guru politik atau orang yang menjadi motivator atau mungkin menjadi panutan dalam dunia politikmu? Iya, saya tidak bisa menafikan hal itu, Caca. Jadi memang saya mengenal politik itu dari Ibu Saadia. Beliau berhasil ya banyak di banyak sisi ya. Iya, saya tidak bisa menafikan itu dan saya belajar banyak terkait dengan idealisme milenial beliau. Lalu terlepas juga ada beberapa senior yang memang terjun langsung di dunia parlemen politik. Jadi ada hal-hal yang memang perlu kita
ambil positifnya dari mentor-mentor yang terdahulu, maksudnya dari Ibu Sa'dia. Nah, itu kan juga guru politik yang memperkenalkan saya di dunia politik. Iya, iya, Nah, iya. tapi Dulu kan, sempat jadi staf ahli beliau ya? iya, Oh, sempat oke. juga jadi staf ahli. Kan? Jadi mengetahui secara dekat ya Iya, apa yang beliau lakukan iya. gitu kan? Oh, oke, oke. Iya. Mm. Lalu seiring perjalanan juga ada tampilan-tampilan baru. Maksudnya kita juga butuh pemikiran-pemikiran baru. Iya, gitu. iya, iya. Karena politik, bicara pendapat atau kita bicara terkait dengan kedepannya, Iya, itu juga butuh pemikiran-pemikiran yang baru, butuh orang yang memang baru Iya, gitu iya. kan. Maksudnya Butuh untuk regenerasi lah ya. lah. Jadi Betul, betul. beliau yang mengarahkan dan juga Membuka saya juga jalan. membuka jalan dan saya ya udah, maksudnya karena sudah ada jalan nih, jadi gimana caranya untuk mengembangkan potensi yang ada. Iya. Itu luar biasa ya, tetap ada panutan tapi dengan menjadi panutan Firda mengikuti apa yang menjadi jalan yang sudah dibuka itu ya, Iya, mengikuti jalan yang sudah dibuka. Oke, kita udah di penghujung ini ya obrolan kita. Saya mau minta Firda menyampaikan semacam himbauan atau semacam harapan kepada perempuan-perempuan milenials di luar sana yang juga sedang berkompetisi di dalam dunia politik ini untuk mungkin bisa apa yang ingin disampaikan apapun lah itu. Ya. Hari ini adalah harinya kita kaum perempuan. Ya, ya. Berkaca dari 2019 kemarin, posisi millennials dan perempuan itu masih jadi satu hal yang tabu. Oh, oke. Tetapi di momentum 2024, kuota 30% dan millennials kali ini dia mengalami peningkatan. peningkatan. Oh, oke. Jadi tak perlulah untuk merasa canggung, karena apapun yang ada dalam benak kita untuk kebaikan, teruslah berkarya, teruslah berbuat. Perubahan itu bukan datang dari mana, tapi perubahan itu hadir dari perilaku kita, hadir dari setiap aktivitas kita. Yeah. Nah, perempuan-perempuan milenial, kita punya idealisme yang tinggi. Jangan hanya karena faktor merasa diri saya tidak mampu, saya tidak bisa. Tapi sebenarnya itu hanya ketakutan tersendiri. Yeah. Selagi masih ada semangat untuk mau berbuat, pastikan bahwa kita akan mendapat tujuan sampai pada titik akhir. Asik. Terima kasih Firda. Itu sebuah nasihat yang luar biasa buat teman-teman di luar sana juga motivasi buat diri sendiri ya, bahwa memang harus terus berbuat gitu ya sebagai perempuan, sebagai milenial di dunia teknologi digital saat ini yang luar biasa pesatnya. Apa yang disampaikan Firda sebenarnya adalah upaya perjuangan yang sedang dia rintis untuk bisa hadir dan menyuarakan kepentingan masyarakat Maluku pada umumnya dan masyarakat Leihitu, perempuan jibu-jibu yang memang harus terus disuarakan karena kita masih jauh dari banyak hal yang perlu dibenahi sebenarnya di daerah ini. Nah, kita doakan nih apa yang sudah dirintis oleh Firda akan sampai ke tujuannya. Terima kasih Firda atas kehadirannya pada pagi hari ini. Terus berjuang, semangat selalu karena itu menjadi modal utama ya. Siap. Terima kasih ya buat Caca. Amato.